Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Ifadiyah dari SMK Al-Musyafa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi memahami hukum Islam tentang muamalah. Ini adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 dalam aspek fikih. Kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam materi ini adalah yang pertama, menjelaskan asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam. Yang kedua, memberikan contoh transaksi ekonomi dalam Islam. Dan yang ketiga, menerapkan transaksi ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam KD ini yaitu menerapkan transaksi ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, akan kita bahas tentang jual beli. Pertama, pengertian jual beli. Yang kedua, dasar hukum jual beli. Yang ketiga, hukum jual beli. Dan yang keempat, hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, seperti rukun dan syarat jual beli, khiyar, dan macam-macam jual beli. Praktek ekonomi dalam Islam yang pertama yaitu jual beli. Pembahasan yang kita kupas yaitu pengertian jual beli. Jual beli adalah kesepakatan tukar-menukar barang atas dasar kerelaan untuk memiliki barang tersebut dengan cara atau akad tertentu. Dasar hukum jual beli firman Allah yaitu potongan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa diperbolehkannya transaksi jual beli, akan tetapi diharamkannya adanya unsur-unsur riba. Bagaimana hukum jual beli? Hukum jual beli ada 4, yaitu yang pertama adalah mubah atau boleh. Artinya setiap muslim dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Yang kedua, hukum jual beli adalah wajib apabila dalam mempertahankan hidup, jual beli hanya satu-satunya jalan untuk dilakukan oleh seseorang. Hukum jual beli yang ketiga adalah haram, yaitu jika jual beli itu tidak memenuhi rukun dan syarat. Yang keempat, hukum jual beli sunnah, yaitu jual beli kepada seseorang yang membutuhkan barang tersebut. Untuk menghindari hukum jual beli menjadi haram, maka wajib bagi setiap muslim untuk memahami rukun dan syarat jual beli. Untuk kali ini kita akan membahas rukun dan syarat jual beli. Yang pertama, hal-hal apa saja yang berkaitan dengan jual beli. Rukun jual beli yang pertama adalah adanya penjual dan pembeli. Ini menjadi bagian dari syarat sah penjual dan pembeli, yaitu 1. Balik dan berakal. Yang kedua, atas kehendak sendiri dalam artian tidak ada unsur paksaan. Dan yang ketiga, berhak tasaruf, yaitu menyerahkan hartanya. Rukun jual beli yang kedua yaitu adanya barang yang diperjualbelikan. Adapun syarat sah barang yang diperjualbelikan yaitu barang itu suci, memiliki manfaat, milik sendiri, artinya bukan milik orang lain, jelas dan dapat dikuasai penjual dan pembeli, serta diketahui kedua belah pihak, baik mengenai kadar, jenis, sifat, dan harganya.
Rukun jual beli yang ketiga, adanya alat untuk menukar atau alat transaksi dalam kegiatan jual beli. Seperti sekarang ini yang kita ketahui bahwa alat transaksi bisa berupa uang. Rukun jual beli yang keempat adalah adanya akad, yaitu ijab qabul antara penjual dan pembeli. Tujuan adanya khiyar adalah agar tidak terjadinya penyesalan dalam transaksi jual beli, baik dari pihak penjual ataupun dari pihak pembeli. Sehingga dalam hal ini khiyar memberikan ruang bagi si penjual dan pembeli untuk dipikirkan secara matang transaksi yang akan dilakukan. Dalam khiyar ada 3 macam khiyar. Yang pertama adalah khiyar majelis. Khiyar majelis yaitu pembeli dan penjual dapat memilih melanjutkan transaksi atau membatalkannya saat keduanya masih berada di tempat jual beli. Khiyar yang kedua adalah khiyar syarat, yaitu masa memilih itu dijadikan syarat oleh penjual, pembeli, atau keduanya. Misalnya, saya jual benda ini dengan khiyar 2 hari. Dalam 2 hari, transaksi ini boleh dibatalkan. Untuk khiyar yang ketiga adalah khiyar aib atau khiyar cacat, yaitu pembeli boleh mengembalikan benda yang dibelinya jika benda tersebut ternyata memiliki cacat. Hal yang berkaitan dengan jual beli yaitu bentuk-bentuk atau macam-macam jual beli. Dalam jual beli ada jual beli yang sah, ada jual beli yang tidak sah, dan ada jual beli yang sah tetapi dilarang. Untuk yang pertama, jual beli yang sah, yaitu jual beli yang terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya. Sedangkan jual beli yang tidak sah, yaitu jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya. Seperti contoh, jual beli sesuatu yang termasuk najis, seperti bangkai dan daging babi. Contoh berikutnya yaitu jual beli air mani hewan ternak. Contoh berikutnya jual beli yang tidak sah yaitu jual beli anak hewan yang masih berada dalam kandungan. Dan yang berikutnya jual beli yang mengandung unsur kecurangan dan penipuan. Untuk bentuk jual beli yang ketiga adalah jual beli yang sah tetapi terlarang. Adanya larangan tersebut dikarenakan 1. Merugikan si penjual, pembeli, atau orang lain. Yang kedua, mempersulit peredaran barang. Dan yang ketiga, merugikan kepentingan umum. Seperti contoh, jual beli dengan maksud untuk ditimbun. Itu transaksi jual belinya sah tetapi cenderung tidak diperbolehkan.